Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrianto dari kelas 10 1 asal sekolah SMA Negeri 1 Tuari. Baik, pada video kali ini saya akan membahas pelajaran kimia tentang struktur atom. Berbicara tentang atom, apa sih yang terlintas di benak teman-teman saat mendengar kata atom? Kacang atom atau mungkin bom atom? Nah, pada video kali ini kita akan membahas dan mempelajari tentang struktur atom. Kalau teman-teman punya suatu barang, contohnya kapur, pernah nggak sih teman-teman kepikiran kalau kapur tersebut teman-teman patahin? Dipatahin terus sampai bagian terkecil dan nggak bisa dipatahin lagi. Kira-kira bagian terkecil dari kapur atau benda tersebut akan disebut apa ya? Nah, bagian terkecil dan tidak bisa terbagi lagi dari suatu benda inilah yang disebut dengan atom. Namun setiap bagian terkecil sekalipun tetap memiliki sifat yang sama. Kenapa bisa dibilang sifatnya sama? Karena ketika teman-teman mematahkan kapur menjadi dua, maka akan menjadi dua kapur, di mana keduanya memiliki sifat dan partikel yang sama. Dan yang sifat dan partikel dasar yang sama, bukan? Partikel dasar atom itulah yang dinamakan struktur atom. Nah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu dasar teori struktur atom. Sebelum saya membahas mengenai materi struktur atom lebih jauh, saya akan memperkenalkan teman-teman dengan dasar teori struktur atom. Teori atom pertama kali dikemukakan oleh John Dalton tahun 1803. Dalam teori ini, atom dideskripsikan sebagai bagian terkecil yang tidak dapat diurai atau dibagi lagi. John Dalton mengilustrasikan atom sebagai bola pejal yang sangat kecil dan bersifat identik, sehingga setiap unsur memiliki atom berbeda. Juga, oleh karena itu, struktur atom bisa didefinisikan secara sederhana sebagai susunan partikel dasar atom. Sebagai partikel penyusun sebuah materi, atom ikut menentukan sifat materi tersebut. Sampai saat ini, tidak ada teori atau model yang mutlak dari sebuah atom, dan teori mengenai atom masih terus mengalami perbaikan, pengembangan, dan penyempurnaan. Nah, teman-teman, sudah tahu kan dasar teori struktur atom? Langsung saja kita ke materi. Teman-teman, sudah tahu kan dasar teori struktur atom? Langsung saja kita ke materi selanjutnya tentang partikel dasar struktur atom. Partikel dasar struktur atom, meskipun dideskripsikan sebagai bagian terkecil yang tidak dapat diuraikan dan dibagi lagi, ternyata atom disusun oleh beberapa partikel subatomik. Partikel subatomik sebagai penyusun dasar dalam atom terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Ketiga partikel dasar penyusun atom ini mempunyai perbedaan. Suatu partikel dalam inti atom yang bermuatan positif disebut dengan proton, sedangkan elektron atom bermuatan negatif dan dalam sebuah atom neutron bersifat netral atau atom tidak bermuatan. Pada umumnya, atom terdiri dari ruang hampa yang di dalamnya terdapat inti, di mana massa dan muatan positifnya berada di inti atom dan dikelilingi oleh elektron. Elektron yang bermuatan negatif. Sedangkan untuk inti atom terdiri dari proton dan neutron. Jumlah proton di dalam inti atom inilah yang nantinya yang menentukan muatan inti atom, dan massa inti atom ditentukan oleh banyaknya jumlah proton dan neutron. Elektron diketahui bahwa penemu dari elektron adalah J.J. Thomson melalui percobaan sinar katode. Sedangkan untuk muatan elektron sendiri ditemukan oleh Robert Millikan melalui percobaan tetesan halus minyak. Berdasarkan hasil percobaan Thomson dan Millikan, didapatkan muatan elektron negatif 1 dan massa elektron sama dengan 0. Kemudian proton. Untuk proton ditemukan oleh Eugene Goldstein melalui percobaan sinar katode yang dimodifikasi. Setelah melakukan percobaan pada berbagai gas, ditemukanlah bahwa gas hidrogen menghasilkan sinar bermuatan positif paling kecil baik massanya maupun muatan-muatannya, sehingga partikel ini disebut proton, di mana proton memiliki muatan positif 1 dan massanya sama dengan 1 SMA, satuan muatan atom. Neutron. Penemu neutron adalah James Chadwick melalui percobaannya.
menembaki atom berilium dengan sinar alfa. Dari percobaan tersebut didapatkan bahwa partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi, memiliki sifat netral atau bisa dikatakan tidak bermuatan, serta memiliki massa yang hampir sama dengan proton, yaitu 1. Oleh karena itu, dalam sebuah atom neutron bersifat netral karena partikel ini muatannya sama dengan 0. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan tentang partikel dasar struktur atom? Yang akan kita bahas tentang nomor atom dan nomor massa struktur atom. Partikel subatomik sebagai penyusun dalam atom terdiri dari proton, elektron, neutron dengan kombinasi tertentu akan membentuk menjadi suatu unsur sebagai berikut. A. Nomor massa. Z. Nomor atom. X. Lambang unsur. Nomor atom Z merupakan jumlah proton muatan positif atau jumlah elektron dalam atom. Oleh karena atom bersifat netral, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Sehingga nomor atom juga menunjukkan jumlah elektronnya dan nantinya merupakan hal yang menentukan sifat suatu unsur. Nomor massa A. Nomor massa A merupakan jumlah proton dan neutron. Nomor massa atau massa atom suatu unsur menyatakan banyaknya proton dan neutron yang menyusun inti atom suatu unsur. Nomor massa A sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron. Kemudian lambang unsur X. Lambang unsur X merupakan susunan suatu unsur netral. Contohnya oksigen. Lambang unsurnya O. Dari penjelasan saya tersebut bisa disimpulkan kalau nomor massa atau massa atom suatu unsur menyatakan banyaknya proton dan neutron, sedangkan nomor atom menyatakan banyaknya jumlah proton, tapi saat suatu unsur netral maka nomor atomnya sama dengan elektron. Nah, teman-teman, sudah paham kan? Selanjutnya adalah isotop, isobar, dan isoton. Isotop merupakan unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang sama, namun memiliki nomor massa yang berbeda. Kemudian isobar merupakan unsur yang memiliki nomor massa yang sama, namun memiliki nomor atom yang berbeda. Dan isotop merupakan unsur yang memiliki nomor atom yang berbeda, namun memiliki neutron yang sama. Nah, sekarang saya akan membahas materi terakhir, yaitu tentang susunan elektron dalam atom, struktur atom, dan konfigurasi elektron. Tidak dapat dipisahkan karena elektron yang selalu bergerak mengelilingi inti atom memiliki berbagai lapisan kulit atom pada tingkatan energi tertentu. Nah, di bagian ini saya akan membahas materi struktur atom yang berhubungan dengan elektron atau partikel subatomik atau yang bersifat negatif. Yang pertama ada konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron merupakan penyusunan atau lapisan elektron berdasarkan tingkat energinya dalam suatu atom, di mana atom memiliki lapisan paling dekat dengan inti sampai yang terluar secara berurutan dari K, L, M, N, O, P, Q, dan seterusnya, di mana jumlah elektron maksimum pada suatu lapisan kulit memenuhi rumus materi struktur atom dan konfigurasi elektron. N, nomor kulit dan jumlah maksimum elektron pada kulit terluar adalah 8. Kemudian yang kedua, elektron valensi. Berhubungan dengan konfigurasi elektron, elektron valensi merupakan jumlah elektron pada kulit terluar atom suatu unsur yang digunakan untuk membentuk ikatan kimia. Oleh karena itu, susunan elektron valensi suatu unsur sangat mempengaruhi atau merupakan penentu sifat-sifat kimia suatu atom. Nah, itu dia penjelasan saya mengenai struktur atom. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.